Pengadilan Agama Bukit Tinggi rutin melaksanakan beberapa kegiatan yang telah menjadi budaya kerja dalam rangka menjaga semangat untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kegiatan rutin tersebut berupa apel pagi setiap Senin, coffee morning setiap awal minggu, briefing harian petugas layanan, duta layanan setiap hari, Jumat sehat dan Jumat bersih bergantian setiap minggu, bimtal setiap 2 minggu sekali, morning mingguan setiap Jumat sore, dan ditutup dengan apel sore setiap Jumat sore. Senin 4 Agustus 2025 bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Wakil Ketua didampingi oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bukit Tinggi menerima mahasiswa PKL dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berjumlah 9 orang. Kegiatan ini diawali dengan acara penerimaan resmi dan pembekalan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan penyampaian sambutan hangat serta harapan agar mahasiswa dapat mengikuti proses magang dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Rabu 6 Agustus 2025 bertempat di ruang tunggu sidang Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Hakim dan Sekretaris melakukan sosialisasi anti penyuapan dan gratifikasi. Kegiatan ini diikuti oleh para pihak pencari keadilan. Dalam sosialisasi tersebut, Bapak Abdul Aziz menyampaikan tentang definisi suap dan gratifikasi, perbedaan keduanya, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Ditekankan juga tentang pentingnya melaporkan setiap bentuk suap dan gratifikasi ke KPK. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan dan gratifikasi. Rabu 7 Agustus 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dilaksanakan acara penyerahan bantuan dana beasiswa Dharma Yukti Karini Cabang Bukit Tinggi. Acara dihadiri oleh 13 orang penerima beasiswa beserta orang tua, pengurus Dharma Yukti Karini, serta tamu undangan lainnya. Program yang bertema Dharma Yukti Karini mendorong mewujudkan generasi cerdas dan berintegritas ini merupakan bentuk perhatian serta upaya memotivasi para pelajar agar giat belajar sekaligus meringankan beban biaya pendidikan yang tidak sedikit. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur, berharap setiap kontribusi menjadi amal kebaikan dalam melipat gandakan pahala. Pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Bukit Tinggi berharap bantuan ini tidak hanya menjadi kontribusi finansial, tetapi juga dukungan moral yang memperkuat semangat para penerima beasiswa. Harapannya mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, dan berpegang teguh pada integritas. Jumat 8 Agustus 2025 bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang dihadiri oleh Ketua, Panitra, Sekretaris, serta sejumlah pegawai dan pejabat terkait. Pengadilan Agama Bukit Tinggi melaksanakan kegiatan pemusnahan akta cerai yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dimusnahkan merupakan arsip tidak memiliki nilai guna, sehingga layak untuk dimusnahkan. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang, agar tidak adanya penyalahgunaan dokumen negara yang bersifat rahasia atau pribadi. Jumat 8 Agustus 2025, Pengadilan Agama Bukit Tinggi kembali melaksanakan sidang keliling yang berlokasi di kantor Camat Baso, Kabupaten Agam. Selain persidangan, para pihak juga mendapatkan pelayanan mobile PT SP Plus untuk informasi, pendaftaran perkara, pengambilan akta cerai, konsultasi hukum, dan berbagai layanan administrasi lainnya secara langsung. Selasa 12 Agustus 2025, Pengadilan Agama Bukit Tinggi kembali melaksanakan sidang isbat nikah terpadu. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Tilatang Gamang. Tim yang bertugas terdiri dari Wakil Ketua, Panitera Pengganti, Jurusita, serta tenaga administrasi. Program ini diikuti oleh 4 pasangan. Setelah perkara yang disidangkan dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim, para pemohon langsung menerima salinan penetapan. Salinan ini dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan kutipan akta nikah. Secara bersamaan, para pemohon dan yang perkaranya telah dikabulkan juga menerima KTP serta KK maupun hasil perbaikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam. Rabu 13 Agustus bertempat di ruang rapat lantai 2 Pengadilan Agama Bukit Tinggi dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi serta seluruh koordinator dan anggota tim zona integritas. Tujuan dari pelaksanaan Monef ini adalah untuk meninjau kembali sejauh mana progres pembangunan zona integritas pada masing-masing area perubahan, mengevaluasi kendala yang dihadapi, serta menyusun strategi percepatan capaian target. Dalam arahan, Ketua PA Bukit Tinggi menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam meraih predikat WBK dan WBBM. Monef dilakukan dengan memaparkan capaian kegiatan di 6 area yang ada.
Jumat 15 Agustus 2025 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dan 80 tahun Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Bukit Tinggi menggelar kegiatan Jalan Sehat yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Kegiatan ini mengusung tema Melangkah Bersama untuk Indonesia Maju yang dimulai pada pukul 8 dengan titik start di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan, mengenakan atribut merah putih dan membawa semangat kemerdekaan yang tinggi. Acara ini semakin semarak dengan adanya pembagian door prize menarik. Peserta Jalan Sehat tampak menikmati rute yang telah disiapkan panitia. Banyak juga yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama dan mengabadikan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Selasa 19 Agustus 2025, Alhamdulillah mediasi berhasil dilakukan oleh mediator non-hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi Fauzan Azim SHIME. Kegiatan berhasil dengan pencabutan dengan nomor perkara 447 PDTG 2025 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Jumat 22 Agustus 2025 bertempat di Balai Kota Payakumbuh, Dharma-Yukti Karini, Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan lomba merangkai tanaman obat keluarga dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80 dan HUT Mahkamah Agung RI ke-80 dengan mengangkat tema Ciptakan Ketahanan Keluarga dengan membangun personal dan produktivitas. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Dharma-Yukti Karini Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari perwakilan tiap-tiap daerah. Rabu 27 Agustus 2025 bertempat di Komen Center Pengadilan Tinggi Agama Padang telah dilaksanakan kegiatan penyerahan surat keputusan atau SK bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Orientasi dan pembekalan serta pembinaan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang kepada seluruh pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN Pengadilan Agama yang berada di wilayah PTA Padang. Dalam acara orientasi dan pembekalan kepada calon P3K disampaikan langsung oleh Ketua PTA Padang Yang Mulia Bapak Dr. Abdul Hakim MHI. Beliau menyampaikan materi pembekalan dengan tujuan agar seluruh calon P3K dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya setelah adanya perubahan status dari PPNPN menjadi P3K. Sesuai tugas yang telah diberikan, selalu menjaga integritas dan nama baik instansi Mahkamah Agung. Pemberian materi pembinaan juga disampaikan oleh Wakil Ketua PTA Padang Yang Mulia Dr. Andes Alaidin MH. Selain kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi di lingkungan PTA Padang. Acara ini dihadiri oleh seluruh pimpinan PTA Padang beserta para ketua dan sekretaris Pengadilan Agama sewilayah PTA Padang. Alhamdulillah, Pengadilan Agama Bukit Tinggi meraih penghargaan sebanyak 5 kategori, yaitu peringkat 2 kategori prestasi penilaian SIPP Triwulan 2 2025, peringkat 3 kategori penilaian mediasi Triwulan 2 2025, peringkat 1 kategori kevalitan data berdasarkan CPAR Triwulan 2 2025. Kategori 1, kategori satuan dengan rekap unggah e-dokumen salinan putusan e-dok IKOR tercepat periode Triwulan 2 2025. Partisipasi terhadap keaktifan dan partisipasi mengikuti BIMTEK pada aplikasi Si Pintar Badilak periode Triwulan 2 2025.